Halo rekan-rekan semua, kembali kita bertemu di channel YouTube saya, Januari Sihotang, sebuah channel YouTube yang fokus di bidang ilmu hukum, dunia kampus dan juga dunia literasi. Video kali ini kita masih tetap di dalam pembahasan materi kuliah teori perundang-undangan, dan kini kita sudah memasuki video yang terakhir. Di video yang terakhir ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman terkait dengan Capita Selecta pengujian perundang-undangan. Kalau dikatakan Capita Selecta, ya, artinya di sini bahwa saya mengambil ataupun memilih poin-poin penting yang menurut saya sangat penting untuk diulang ataupun diulas kembali ataupun dilakukan pengayaan, dan biasanya hal-hal yang saya pilih itu adalah hal-hal yang memang problematik. Kalau misalnya dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-8, teman-teman itu sudah memahami bagaimana teori dan bagaimana pengaturannya di dalam peraturan perundang-undangan, maka di materi ke-9 ini, saya akan menjelaskan bagaimana problematiknya dan bagaimana seharusnya. Dan di sini juga nanti akan saya masukkan beberapa kritik dari saya sendiri sebagai dosen ataupun sebagai pemerhati hukum tata negara terkait dengan praktik pengujian peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Karena bagaimanapun, di dalam hukum itu kan ada dasein dan dasolen. Dasein itu adalah peraturan yang ada saat ini, dan dasolen itu adalah peraturan yang dicita-citakan, peraturan yang dianggap lebih ideal daripada yang ada pada saat ini. Kita mulai dari poin yang pertama atau tema yang pertama yang menurut saya sangat penting, yaitu bahwa Mahkamah Konstitusi adalah sebagai negatif legislator. Dalam pengujian peraturan perundang-undangan, teman-teman, Mahkamah Konstitusi itu memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Ini bisa Anda baca di dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketika lembaga peradilan atau Mahkamah Konstitusi menguji sebuah undang-undang, maka dia posisinya adalah sebagai negatif legislator. Apa sih yang dimaksud dengan negatif legislator? Artinya di sini bahwa dia hanya bisa membatalkan undang-undang yang bersangkutan. Ini kemudian diatur lebih rinci di dalam pasal 56 dan 57 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Tapi ternyata teman-teman, dalam praktiknya Mahkamah Konstitusi itu justru pernah menjadi positif legislator. Kalau dikatakan sebagai positif legislator berarti sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan. Kalau negatif tadi dia membatalkan peraturan perundang-undangan, maka positif legislator justru dia membentuk peraturan perundang-undangan. Padahal seharusnya sebagai sebuah lembaga peradilan, sebagai sebuah lembaga yang menguji, maka dia tidak berwenang untuk menjadi positif legislator. Nah, salah satu contoh kasus yang memang sampai sekarang itu masih sangat terngiang di benak saya, bahkan di benak sebagian besar pengamat hukum tata negara, adalah ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pemilih dalam pemilu 2019 itu bisa menggunakan iktp ketika dia tidak mendapatkan surat panggilan atau namanya tidak terdaftar di daftar pemilih tetap atau DPT. Nah, putusan itu dibuat oleh Mahkamah Konstitusi hanya beberapa hari, kalau saya tidak salah, hanya 2 hari atau 1 hari sebelum penyelenggaraan pemilu. Nah, menurut Mahkamah Konstitusi karena suasananya ini sangat penting, suasana sangat genting, dan tidak ada kesempatan bagi pembentuk undang-undang, baik itu Presiden maupun DPR, untuk membentuk payung hukum terhadap penggunaan iktp di dalam pemilu, maka Mahkamah Konstitusi pada masa itu melakukan terobosan hukum. Terobosan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi ini dari yang seharusnya menjadi negatif legislator menjadi positif legislator, itu dianggap sesuatu hal yang luar biasa pada masa itu. Tapi kemudian teman-teman, hal-hal seperti ini tidak boleh terlalu sering dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena bagaimanapun, Presiden dan DPR sebagai positif legislator itu sudah ada porsinya, dan Mahkamah Konstitusi sebagai penguji ataupun review daripada
undang-undang itu sudah ada juga porsinya. Jadi setiap hal itu harus ditempatkan sesuai dengan porsinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kewenangan Mahkamah Konstitusi di dalam menguji peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Ini juga kejadian yang sangat menarik dan ini sudah banyak diulas oleh berbagai pakar hukum tata negara. Kembali kalau Anda baca di dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di sana dikatakan bahwa MK itu kan berwenang menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Tapi beberapa perkara Mahkamah Konstitusi justru menguji Perpu terhadap undang-undang dasar. Bagi orang yang memiliki aliran kepastian hukum atau yang aliran normatif, tentu hal ini bertentangan ya, karena memang di Undang-Undang Dasar ataupun di Undang-Undang tidak diatur bahwa MK berwenang menguji Perpu. Cuma kemudian alasan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi saya rasa sangat masuk akal. Kenapa? Karena menurut Mahkamah Konstitusi, kenapa mereka berwenang untuk menguji Perpu? Karena keberadaan Perpu itu sama dengan undang-undang. Makanya di dalam hierarki peraturan perundang-undangan, Perpu itu ditempatkan setingkat dengan undang-undang. Selain itu, materi muatannya juga sama. Makanya namanya Perpu, peraturan pemerintah pengganti. Jadi walaupun dia merupakan peraturan pemerintah, tapi dia adalah sebagai pengganti. Tentu teman-teman, kalau yang namanya pengganti itu sama dengan yang diganti, kan begitu. Tidak mungkin yang mengganti itu lebih rendah atau lebih tinggi daripada yang digantikannya. Itu alasan sederhananya. Lalu kemudian, karena memang materi muatan Perpu sama dengan materi muatan undang-undang, yang membedakannya itu justru adalah momentum pembentukannya. Kalau Anda baca dalam pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945, di sana dikatakan dengan jelas bahwa dalam ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden dapat membentuk Perpu. Artinya di sini bahwa yang membedakan antara undang-undang dengan Perpu hanyalah pada momentum pembentukannya. Undang-undang dibuat dalam keadaan normal, semuanya bisa berjalan dengan baik, DPR bersama dengan Presiden bisa bersidang, sedangkan Perpu itu dibuat dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, atau dalam bahasa Belandanya dikatakan Noodverordeningsrecht. Kemudian, tema penting atau poin penting yang ketiga adalah pengujian formil peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung. Kita ketahui kan bahwa pengujian peraturan perundang-undangan itu ada dua ya, ada pengujian formil, ada pengujian material. Kalau dia pengujian material berarti yang bertentangan itu adalah materinya dengan peraturan yang lebih tinggi, sedangkan dalam pengujian formil yang bermasalah itu adalah proses pembentukannya. Ada satu kasus teman-teman bahwa dalam perkara nomor 39P /HUM/2011, di mana di sana ada beberapa orang yang menggugat Perda Kota Bogor nomor 12 tahun 2009 tentang kawasan tanpa rokok. Alasan permohonan mereka itu adalah bahwa pembentukan perda tersebut tidak sesuai dengan asas-asas umum pembentukan peraturan perundang-undangan. Nanti di ilmu perundang-undangan Anda pelajari itu ya, asas-asas di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya dalam hal peraturan daerah. Kalau Anda lihat dalam permohonan ini tentu bahwa ini merupakan pengujian secara formil karena yang dipermasalahkan adalah proses pembentukannya. Cuma kemudian kalau kita lihat juga putusan daripada Mahkamah Agung, justru di sini Mahkamah Agung menjadikan Perma nomor 1 tahun 2011 untuk mengadili ataupun untuk menguji ataupun untuk memeriksa kasus ini. Di mana kita tahu bahwa Perma nomor 1 tahun 2011 itu berbicara mengenai hak uji material. Ternyata di sini teman-teman bahwa Mahkamah Agung memperluas cakupan daripada hak uji material, yaitu mencakup juga hak uji formil. Ini sesuatu yang debatable juga teman-teman, dan karena memang pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung ini adalah putusannya bersifat final, maka tidak ada upaya hukum untuk itu. Apakah ini bisa diterima? Ya, di dalam
sistem hukum kita bisa saja diterima karena memang bahwa hakim itu kan bisa melakukan penemuan hukum. Hakim itu bisa melakukan refinding. Kemudian yang keempat, teman-teman, dalam sebuah kasus bahwa Mahkamah Agung menjadikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai batu uji pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung. Nah, ini sesuatu yang menarik, teman-teman. Perlu Anda ketahui sebelum saya jelaskan kasus ini lebih detail, bahwa ada perbedaan pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi dan di Mahkamah Agung. Kalau dia di Mahkamah Konstitusi, batu ujinya atau cantolannya itu kan Undang-Undang Dasar. Sedangkan di Mahkamah Agung, batu uji ataupun cantolannya itu adalah undang-undang. Jadi ada dua bentuk peraturan perundang-undangan yang berbeda. Nah, ternyata dalam satu kasus, ya, Anda bisa lihat kasusnya di situ adalah kasus nomor 33P/HUM 2011. Di sini bahwa Mahkamah Agung menggunakan Undang-Undang Dasar sebagai batu ujinya. Jadi dia membatalkan Kepres nomor 28 tahun 1975 itu dinyatakan bertentangan dengan HAM yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kembali sama seperti kasus nomor 3 tadi, ya sebenarnya kalau kita berbicara secara tekstual, harusnya Mahkamah Agung menggunakan undang-undang sebagai batu ujinya. Tapi kemudian karena dalam sistem hukum kita, hakim itu tidak menuduh sebagai corong undang-undang, tetapi hakim juga diberikan kebebasan untuk melakukan penemuan hukum, maka saya rasa ini tidak menjadi masalah. Oleh karena itulah teman-teman, karena adanya dua batu uji, dan kemudian digunakan oleh dua lembaga yang berbeda, saya selalu menyuarakan supaya pengujian peraturan perundang-undangan ini disatukan saja di satu lembaga negara. Dan pilihan saya adalah Mahkamah Konstitusi. Kenapa Mahkamah Konstitusi? Karena memang Mahkamah Konstitusi itu dibentuk untuk menguji konstitusionalitas daripada setiap norma hukum yang ada di suatu negara. Gitu. Jadi nggak perlu lagi misalnya Mahkamah Agung itu melakukan pengujian peraturan perundang-undangan. Karena kalau seperti ini sistemnya, yang namanya kan kepala yang satu dengan kepala yang lain, atau pemikiran yang satu dengan pemikiran yang lain, itu bisa saja berbeda. Walaupun norma hukum yang digunakan itu sama. Makanya dengan sistem yang ada di Indonesia saat ini, putusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi dan putusan yang dibuat oleh Mahkamah Agung, ini ada potensi pertentangan. Karena memang dua lembaga yang berbeda. Ya, kalau misalnya ada putusan yang rohnya bertentangan, maka ini menjadi suatu permasalahan besar di dalam sistem hukum kita. Padahal pengujian peraturan perundang-undangan yang seharusnya untuk mensinkronisasikan peraturan perundang-undangan atau menselaraskan peraturan perundang-undangan atau untuk menjamin kepastian hukum, justru kemudian menjadi adanya ketidakpastian hukum karena ada perbedaan roh pengujian atau perbedaan sudut pandang pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Adapun tema ataupun topik yang paling menarik yang kelima ataupun yang terakhir di dalam mata kuliah ini adalah keharusan di dalam menyebutkan termohon di dalam sebuah permohonan pengujian peraturan perundang-undangan. Jadi untuk menjelaskan ini teman-teman, saya ada satu contoh kasus, yaitu pada tahun 1992 ada permohonan untuk menguji peraturan Menteri Penerangan nomor 1 tahun 1984. Dan permohonan itu kemudian akhirnya tidak diterima oleh Mahkamah Agung dengan alasan bahwa permohonan tersebut tidak lengkap akibat tidak mencantumkan siapa yang menjadi termohonnya. Jadi kalau kita pelajari dalam video-video sebelumnya ataupun dalam sesi-sesi sebelumnya, ketika kita akan menguji sebuah peraturan perundang-undangan, maka harus lengkap siapa yang menjadi pemohon dan termohonnya. Kalau di sini ada permen, berarti tentu yang menjadi termohonnya adalah menteri yang bersangkutan atau menteri penerangan, karena ini yang diuji adalah peraturan menteri penerangan. Tetapi kemudian di dalam permohonan tersebut, ternyata termohonnya tidak disebutkan. Apa alasannya? Kenapa harus ada termohon di dalam sebuah permohonan? Nah, ini sesuai dengan
asas di dalam ilmu hukum teman-teman, ada namanya asas audi et alteram partem. Artinya bahwa di dalam sebuah perkara yang berpotensi memberikan sanksi, maka harus ada keberimbangan antara yang memohon dan termohon. Maka hakim ataupun pengadilan harus mendengarkan kedua belah pihak, baik itu dari yang memohon maupun yang menjadi termohon. Artinya, ketika misalnya ada peluang untuk memberikan sanksi kepada termohon, maka pengadilan juga harus memberikan keadilan kepada termohon untuk melakukan pembelaan atau setidaknya memberikan keterangan terkait dengan munculnya peraturan menteri tersebut. Oke? Jadi saya rasa begitu teman-teman, itulah beberapa hal yang sangat penting dan problematik dan mungkin bisa menjadi bahan-bahan kajian kita ke depan supaya menemukan bagaimana dasolen yang sesungguhnya. Oke, saya rasa demikian video pembelajaran saya di mata kuliah teori perundang-undangan. Kita sudah belajar dari sesi pertama sampai sesi yang ke-9 ini. Semoga ke-9 video ini bisa memberikan manfaat kepada teman-teman, bisa memberikan informasi-informasi atau wawasan yang baru. Semoga kita bisa bertemu di video selanjutnya dengan materi-materi yang lebih menarik dan bermanfaat bagi Anda tentunya. Oke, demikian, salam sehat, terima kasih.